Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Tadi sudah disinggung sebenarnya. Tinggal kita penekanan kembali teman-teman yang sudah passing grade ini mau dikemanakan. Karena lembaga mereka adalah membutuhkan mereka. Cuman persoalannya adalah formasi, saya rasa. Nah, mereka ini sudah lulus. Kalau tuntutan kita memang kemarin itu adalah perjuangan supaya diangkat menjadi PNS. Tetapi manakala pemerintah itu masih memberikan P3K, itu pun kami terima, tetapi dalam tanda kutip, dalam keterpaksaan sebenarnya. Karena kalau memang pemerintah itu punya anggaran, kenapa harus kita ini sebagai guru diberi status dengan perjanjian kerja, atau boleh dikatakan kontrak? Kenapa tidak dijadikan PNS saja? Toh sama-sama digaji. Kalau memang pemerintah punya anggaran, jadikanlah PNS. Jangan ada sistem kontrak. Harapan kami seperti itu kan di bawahnya. Ya, maka dari itu seleksi sudah kami lakukan, ujian sudah kami lakukan, mereka lulus. Nah, dengan lulus ini harapan di bawah ini sudah rame. Mbok yo, mereka ini yang sudah lulus ini ada penempatan. Toh mereka itu selama ini mengabdi di tempatnya masing-masing, itu memang mereka mengabdi, tidak mereka asal-asalan daftar saat ada seleksi P3K baru muncul, tidak. Beliau-beliau ini ada. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, teman-teman Tendik, meskipun ini bunyinya nanti saya sempat saat itu ke Kemendikbudristek, saya ditemui oleh bagian perencanaan, saya sempat ingat waktu itu bahwa teman-teman Tendik ini nanti akan diberi jatah P3 ini di tahun 2022. Semoga ini benar-benar terrealisasi. Dan Tendik itu banyak sekali macamnya. Ya, mohon maaf agar kita sama-sama honorer ini saling merasakan keadilan. Teman-teman K2 insya Allah dalam prioritas kami menerima itu. Karena kami merasa memang beliau-beliau adalah kakak kami, saudara kami. Yang tentu dari masa kerja itu lebih lama, tetapi dalam porsi lebih lama itu tidak selisih banyak, Pak. Hanya beda bulan bisa, beda hari pun bisa, karena ketentuan di saat kita harus diterima dengan istilah kategori 2 itu per tanggal 1 Januari 2005 minimal. Sedangkan teman-teman misalnya TMT-nya di lembaga itu tanggal 10 Januari 2005, otomatis selisih 10 hari tidak bisa tercover di dalam istilah K2. Nah, sehingga kami mohon tidak jauh beda antara teman-teman yang K2 dengan yang non-K, masa kerjanya itu tidak jauh beda. Sehingga monggo sama-sama diprioritaskanlah, toh kami ini juga mengabdikan diri untuk bangsa dan negara ini, untuk mencerdaskan anak didik bangsa, sekaligus teman-teman Tendik ini sangat urgent sekali keberadaan beliau-beliau karena salah satu contoh operator. Manakala tidak ada operator, bagaimana dengan administrasi yang ada di sekolah? Jelas amburadul. Dan kerjaan mereka ini boleh dikatakan 24 jam. Meskipun pulang dari sekolah, di rumah tetap harus mengerjakan. Kadang jam 9 malam ada panggilan ke dinas, harus datang, harus menyelesaikan ini, menyelesaikan itu. Nah, sehingga teman-teman ini kiranya benar-benar nanti diberi kesempatan juga untuk di tahun 2022. Kemudian yang keempat, tadi sebelum saya jelas saya juga sudah mengikuti lewat Zoom tadi dalam perjalanan, itu sempat ada yang menyatakan permohonan afirmasi. Dengan Teh Lina tadi sebetulnya sudah menyampaikan klasifikasi terkait masa kerja. Saya kemarin sudah audiensi dengan Komisi 4 di DPRD Kabupaten Pasuruan, dan hasil audiensi kami itu sudah dilayangkan suratnya sebenarnya ke Menpan RB. Cuman nanti insya Allah saya minta kembali supaya surat itu dilayangkan juga kepada Pak Syaiful Huda selaku pimpinan dari Komisi 10. Salah satu poinnya adalah begini, Pak. Saya rasa afirmasi itu juga tetap dibutuhkan terkait dengan masa kerja nanti. Yang kebetulan kami sudah menerima afirmasi 15%, kalau untuk teman-teman 315, kemudian 10% untuk teman-teman K2 sekaligus penyandang disabilitas. Dan manakala teman-teman K2 itu usianya 35 tahun ke atas, otomatis beliau-beliau juga akan dapat afirmasi double. Nah, itu juga akan menguntungkan. Dan satu sisi, afirmasi dari masa kerja mungkin ini juga akan menjadikan sebuah bentuk keadilan bagi teman-teman yang punya masa kerja. Kami kemarin sepakat dengan Komisi 4 DPRD itu masa kerja kami
disepakati 3-5 tahun itu kiranya diberi afirmasi 15%. Kenapa kami menyampaikan 3-5 tahun? Karena ketentuan dari bisa mengikuti seleksi P3K itu adalah minimal punya masa kerja berturut-turut masuk di Dapodik minimal 3 tahun. Sehingga mohon maaf, manakala ada yang Dapodiknya belum 3 tahun kok bisa ikut seleksi P3 tahun ini perlu dipertanyakan juga. Ini banyak terjadi di lapangan, sehingga merugikan teman-teman yang punya pengabdian lama. Nah, kami punya usulan itu. Kemudian masa kerja 6-10 tahun, itu afirmasi yang kami minta adalah kelipatan 15 adalah 30%. Kemudian masa kerja 11-15 tahun, afirmasinya 45%. Kemudian 16 ke atas, afirmasi yang kami minta adalah 100% sebenarnya. Sama halnya dengan teman-teman yang sudah berserdik. Kenapa kami minta 100%? Karena dengan alasan tidak layakkah pengabdian 16 tahun disetarakan dengan teman-teman yang berserdik. Teman-teman untuk bisa mendapatkan serdik itu harus mengikuti pendidikan diklat selama 6 bulan. Setelah mengikuti 6 bulan, beliau-beliau ini dapat serdik, sertifikat pendidik. Apakah tidak pantas teman-teman yang punya masa kerja 16 tahun disandingkan dengan beliau yang mengikuti pendidikan selama 6 bulan? Dan terkait serdik, ini teman-teman swasta sangat diuntungkan. Karena cukup dengan SK yayasan bisa mengikuti pendidikan atau pendidikan PPG tersebut untuk mendapatkan sertifikat pendidik. Sedangkan kami yang ada di sekolah negeri tidak semudah itu, Pak. Harus ada SK dari kepala dinas minimal atau SK dari kepala daerah bupati. Sedangkan bupati ketakutan untuk memberikan SK karena menganggap nanti kalau memberikan SK akan benturan dengan PP 48. Nah, ini akan terjadi benturan. Tetapi Pak Syaiful Huda, mungkin nanti bisa dijadikan sebuah terobosan. Itu adalah sebuah PP. Dan PP itu porsinya ada di bawah undang-undang. Sedangkan Undang-Undang Guru dan Dosen nomor 14, itu guru diharuskan untuk mempunyai sertifikat pendidik. Artinya guru itu diharuskan ada sertifikat pendidik, dan untuk memenuhi bisa mengikuti sertifikat pendidik itu harus ada SK dari Pemda kita. Nah, maka dari itu, apakah nanti boleh dikatakan salah kalau seorang bupati atau wali kota atau kepala dinas memberikan SK, sedangkan pedomannya adalah undang-undang. Kalau PP 48 itu adalah PP. Nah, dan PP itu porsinya masih di bawah undang-undang. Nah, maka dari itu semoga ini nanti akan terjadi terobosan yang sekiranya juga bisa memudahkan teman-teman yang sudah bisa mengikuti serdik, kiranya mereka honornya bisa dicairkan. Banyak dari daerah itu yang punya serdik tapi belum bisa dicairkan. Itu memang. Tapi sekali lagi teman-teman swasta diberi kemudahan untuk bisa mengikuti PPG, artinya dapat sertifikat pendidik itu sangat mudah dengan SK cukup dari kepala yayasan. Ketua yayasan, mohon maaf. Dan kalau tahap 2 ini, teman-teman swasta sudah diberi kesempatan untuk boleh mengikuti seleksi ini, artinya kita sudah harus tarung bebas, seperti apa yang sudah disampaikan oleh Bu Nunu, Sekretaris Dirjen GTK. Kalau nanti serdik itu mereka gunakan teman-teman swasta, otomatis mereka sudah dapat poin 100%. Sedangkan kita yang di negeri tidak punya serdik, apa tidak terpental dengan otomatis? Mereka punya pengabdian di lembaganya sendiri. Andai kata, mohon maaf, mungkin dipilah. Mereka di swasta, mungkin bagaimana cara regulasi mereka, mungkin ada perekrutan sendiri di swasta, sedangkan kita di negeri. Yang selama ini yang saya tahu pengangkatan PNS itu memang naungannya naungan negeri. Kita pun mengabdikan diri di lembaga negeri itu dengan harapan juga akan adanya pengangkatan PNS. Tetapi sekarang pemerintah memberikan P3K. Kami terima sekali lagi dengan tanda kutip dalam keterpaksaan. Nah, sekali lagi, nanti kita harus tarung bebas. Ya semoga saja masih ada prioritas kembali untuk teman-teman yang ada di sekolah Indo, yang masih belum lulus kemarin tahap 1, sehingga mengikuti seleksi di tahap 2, mereka ini masih ada prioritas. Semoga seperti itu. Karena memang musuh teman-teman ini, mohon maaf saya katakan musuh dalam bersaing untuk mendapatkan sebuah haknya, itu sudah harus melawan dengan teman-teman dari swasta yang rata-rata mereka punya serdik. Dan serdik dalam penilaian pemberian nilai itu adalah sudah 100%. Maka dari itu
Ini sangat dikhawatirkan bagi teman-teman yang ada di wilayah negeri, karena untuk mendapatkan serdik itu sendiri susah, sedangkan sekarang kita harus bertanding dengan teman-teman yang sudah mempunyai serdik. Kurang lebih itu dulu. Terima kasih Bapak pimpinan. Kurang lebihnya mohon maaf, sekaligus saya mohon maaf atas keterlambatan saya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.